Hi everyone, I am Director of ROBD Global and this is information for you. What? Namanya siapa? Namanya siapa kira-kira yang bagus? Aduh gak keburu. Okay, my name is No Name and I am a Director of ROBD Global and this is information for you. First, ROBD Global is experiencing hacker attack. The hacker name is Brojol. Right? Brojol. Broja, bukan brojol. No, I mean Broja hacker. And this is also go viral in Indonesia. All of the Ministry of Indonesia responsible of this happening. And also, the second is about your withdrawal. You cannot withdraw your money in ROBD Global because of hacker. But you can also, deposit your money to ROBD and I will guarantee you with 300% rebate. Wow, nice. Ponzi scheme, right? Thank you. Oke, gimana tadi untuk opening dari channel YouTube gue? Lebih bagus kan ya? Oh ya, by the way, gue juga pengen nanya nih, gimana penampakan kantor gue kali ini? Bagus gak? Bagus kan? Kayak mirip-mirip apa gitu kan? Nah, di video kali ini lagi-lagi bahas tentang ROBD karena lagi seru banget gini ya. Kemarin kita harus nunggu sampai tanggal 14 September. Tapi di tanggal 14 September juga ternyata harus nunggu lagi sampai 23 September. Jangan-jangan nanti abis 23 September kita juga harus nunggu sampai kapan gitu ya? Diulur-ulur terus dengan alasan-alasan yang makin gak logis. Bilang audit lah, bilang inilah, nanti mungkin dari ada bencana alam lah, segala macam ya. Alasan yang menurut gue sendiri dari awal sudah jelas bahwa ROBD Global ini sejenis penipuan ya. Rob artinya perampok ya. Rob, B-nya kita hilangin ya. Katanya Robin Hood juga udah gue pernah bahas juga nih, terkelamaan lagi. Nah, di kali ini gue yang pengen bahas, ini ada video nona cantik ini yang mengaku sebagai direktur dari ROBD. Ya, dia di sini memberikan informasi untuk kalian pengguna ROBD, member dari ROBD Global ya. Dan kayak apa? Dan di video gue ini gue bakal nge-react nih ya. Apa sih yang dia sampaikan di dalam videonya ini. Jadi mungkin kita coba langsung play aja supaya gak usah kelamaan. Kita coba play di menit ini ya. Kita play. Hi everyone, I'm ROBD Financial Director. Oh, Financial Director ROBD. Tapi abis itu dia ngelanjutin kata-katanya tanpa menjelaskan siapa sih nama orang ini. Kan kita pengen kenalan. Tentunya kalau kenalan sama orang, hai, gue Kinan gitu ya. Nggak, hai, gue direktur. Kan kelihatannya sombong banget ya. Sombong banget gitu. Nggak mau dipanggil pakai nama, tapi pengen dipanggil pakai jabatan ya. Namanya Sopo, mbak, gitu kan. Langsung ucuk-ucuk jabatannya yang ditampilin gitu ya. Terus seperti biasa layar di belakang ini adalah green screen sama ya. Kita sama. Jadi kantornya ini kantor green screen, bukan nyata gitu ya. Terus di sini kita lanjut aja, dia ngomong apa sih? Oke. Tuh. Ya. Oke, alasannya di sini ya. Ini ada terjemahannya juga ya. Bahwasanya dia tuh lagi mengajukan untuk listing ke New York Stock Exchange. Ya kayak di Indonesia tuh bursa efek lah ya. Lagi ngajuin, katanya diluncurkan resmi 23 September 2022. Masalahnya sekarang kan udah diluncurkan, ROBD udah bisa dipakai dan segala macam. Kenapa masih ditele-tele dan berlambat-lambat sih, Mbak? Jangan begitulah. Dengan nilai setinggi 30 miliar gitu ya. Ini jelas di sini sudah kecium bau-bau mengulur waktu untuk tentunya nggak jauh-jauh dari nipu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini bla bla blanya ya, kita dengerin aja dulu ya. Oke. Nah,
Setelah rilis resmi, kalian baru bisa untuk membeli dan menjual aset kalian. Tunggu deh, kemarin-kemarin kayaknya aman-aman aja sebelum listing ke Bursa Efek Amerika ini gitu loh. Kenapa sekarang jadi repot? Giliran udah makin sulit nyari member ya, semakin banyak orang tahu ini skema Ponzi, penipuan. Ini mulai nih di sini ya, ancang-ancang mau kabur ya. Kalau para pemain Ponzi tentunya udah hafal banget kalau momen kayak gini tuh momen untuk kabur dan udah deh tarik dana, gak usah depo lagi. Tapi di grupnya itu masih banyak tuh. Gue yakin sih yang ngomong ayo tetap deposit gitu ya, ngajak-ngajak depo, itu gue yakin itu satu komplotan dari para penipunya. Karena dia ingin apa ya, di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir ya tetap harus cuan gitu. Gimana pun caranya ya, dengan komen-komen ngajak depo. Jadi kalau menurut gue stop depo udah ya, nggak usah, amatin aja. Kita lihat aja ya. Lanjut di sini. Oke, ada aturannya. Pokoknya di sini, aduh, nggak jelasin lah. Perusahaan menikmati hak ini pemegang. Oke. Nah ini untuk merayakan ya listingnya ROBD. Oh ya, jadi untuk pengguna baru, pengguna lama, ini untuk merayakan listing ROBD nanti bakal dapat rebate 300%. Kata OJK logis atau enggak nih ya? Kalau para pemain Ponzi mah yang penting cuan-cuan-cuan padahal dapat duit dari member gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tuh, 300% rebate. Kalau kalian misalkan depo $100, 100%-nya $100. Ini berarti $300. Logis gak ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, pendapatnya. Oke. Ini kalian bisa dapat yang namanya 50% ya. 50% anggota senior ya, di sini isi ulang. Terus ROBD akan mengambil 2 miliar sebagai rabat ya. Waduh, ini udah jelas ya. Aplikasi yang udah gue bilang mengajak orang. Dari tadi dia nggak ngejelasin kayak tradingnya bagaimana, aset mungkin mau ditambah koin apa. Kemarin kan udah PLUA, terus ada Pira, mungkin nanti ada koin brojol atau bejora apa-apa gitu kan, nggak tahu ya. Jadi nggak dijelasin gitu. Jadi cuman menjelaskan kalian nanti kalau ngundang orang begini lagi loh, begini mengundang dan mengundang orang. Jadi di sini udah jelas aplikasi ini modusnya trading tapi inti dalamnya cuman mengundang dan mengundang orang. Kita play lagi. Oke. Nah, periodenya nih 14 September sampai 23 September. Lagi-lagi diundur ya. Jangan sampai nanti udah 23 September diundur lagi kan. Doyan banget gitu ya, mengundur ngasih harapan palsu ya. Kalau menurut gue sih ini mereka lagi mengulur aja, bikin keributan, para membernya terpecah gitu ya. Memang pada dasarnya ini ya penipuan aja sih. Kalau dari sini kalian masih denial, masih nggak percaya, masih ngelak gitu ya, gue nggak ngerti lagi deh. Mungkin kalian harus banyak minum obat sama vitamin ya, semoga nggak sakit. Oke, kita lanjut lagi. 2022. Top up and rebate amounts are freedom and can participate in any transaction. Oke. Withdrawals are also possible. Ini pokoknya penjelasan kita percepat aja. Di sini bahwasanya kalau ngelihat dari Please rest assured. Jangan khawatir, pokoknya aman dana kalian gitu kan. Diawasi, menerima MSB ya, jelas-jelas MSB kagak ada ngaruh-ngaruhnya sama trading ya. I wish you all the freedom of route in ROBD. Oke ya. Jadi ya setelah tanggal 23 mereka ini si direktur keuangan ini menjanjikan bahwasanya kalian bisa lancar lagi untuk penarikan. Tapi dari sini aja udah aneh ya. Depo bisa lancar gitu kan. Tapi penarikannya macet, kagak bisa ya. Itu aneh ya. Kalau di audit, ya maksudnya gue juga pernah kerja di bidang finance gitu ya. Audit mah
lancar-lancar aja gitu ya. Mau ada audit hari, per minggu, per bulan, tahunan, atau skala lainnya gitu ya, kita tetap buka operasional. Kita kan nggak mau rugi juga, karena satu hari itu menentukan keuntungan kita. Jadi kalau ROBD begini, nutup asetnya sebelah pihak, udah jelas ini aneh, ini udah bohong sekali. Dan juga kalau emang mau audit total, ya udah tutup aja duanya gini, deposit tutup, penarikan tutup. Tapi kalau deposit masuk terus, dia mau mau nerima, ini kan udah jelas nih ya tujuannya ya. Oh, makin banyak nih yang masuk nih, tapi penarikannya di stop gitu, pengeluarannya di stop. Ini udah jelas duitnya mereka yang akan kelola, udah siap-siap mau beli tiket pesawat buat kabur gitu ya. Jadi kalau menurut gue kalian aduh, udah deh, gak usah main aplikasi Ponzi. Ya itu sih saran gue, solusi gue buat kalian. Tapi pasti kalian abis ROBD menghilang, tidak bisa diakses, muncul aplikasi berikutnya yang mirip-mirip seperti ini, pasti para pemain Ponzi di garda terdepan. Atau orang-orang yang menjadi korban, wah gue jadi korban nih, gue rugi kemarin 5 juta misalkan di ROBD gitu kan. Ada muncul aplikasi berikutnya gitu kan, tapi mindsetnya jahat ya. Intinya gue pengen main lagi di aplikasi yang baru dengan tujuan menipu supaya gue bisa balik modal nih. Kemarin gue udah rugi 5 juta, cari korban barunya. Gitu aja terus ya. Itulah yang bikin aplikasi Ponzi ini punya pasar tersendiri di beberapa negara. Cakep kan? Seperti di grupnya nih ya. 7 hari lagi, sabar ya. Hari ke-9 traktir teman-teman. Nih udah ngajak-ngajak kagak jelas nih ya. Hati-hati. Mimpi. Oh, ya udah jelas nih. Kalau kayak begini, ya kalau kalian masih denial, gue pusing. Asli pusing. Terus yang lucunya lagi, website ROBD ini udah 4 kali ganti web, ganti domain. 4 kali. Waduh gila. Ini udah gilanya udah kelewat gila sih. Kalau menurut gue, mereka gonta-ganti web ini, menurut gue kayaknya pemerintah udah bertindak gitu ya, untuk mungkin memblokir ya webnya yang lama. Tapi seperti kalau kalian belajar lagi deh di kayak cari di YouTube tuh tentang Kominfo web itu, misalkan nih kemarin Robinhood 1, angka 1, Robinhood 1 itu diblokir misalkan sama Kominfo. Habis itu mereka bikin lagi nih Robinhood angka 2. Itu yang angka 2 ini tuh nggak diblokir, karena setiap mereka ganti 1 huruf saja itu bisa langsung diakses lagi dan bisa kebuka lagi seperti sedia kala. Maka itulah sulitnya memberantas aplikasi-aplikasi modal seperti ini. Kalau kalian komenannya cari solusi dong pemerintah, kenapa nggak diblok? Sebenarnya solusinya ada di diri kalian sendiri. Kalian udah tahu itu penipuan, kenapa bukan dijauhin malah dideketin, malah dicoba-coba. Pemerintah juga udah bilang, kalau nggak logis, nggak legal, tinggalkan. Kalau udah diblok gitu ya, udah nggak bisa diakses, 4 kali ganti domain, kalian masih tetap percaya aman. Nah, kalian yang mungkin di luar ini ya, nalar gue kali ya, mungkin logisnya kalian lebih to the moon gitu ya, to the mumun, pocong mumun gitu ya kali. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini ROBD Global. Kita tunggu apakah detik-detik hari ini ada berita baru lagi atau bagaimana. Mungkin nanti akan gue update di dalam video gue ini. Terus kalau ada yang komen, Kak bantu lapor dong, Kak kasih solusi dong. Lapor, emang gue perlu nge-share di sini. Aduh, kayaknya kalau untuk melapor gue gerakan bawah tanah aja lah ya. Dan pemerintah juga udah pasti nyium ya model-model investasi seperti ini. Bahkan teman-teman YouTuber gue juga udah ya bergerak bawah tanah untuk melaporkan. Itu sebagai warga sipil yang biasa, gue bukan punya wewenang gue siapa gitu kan. Gue nggak bisa gitu untuk untuk bertindak lainnya. Terus kalau ngasih solusi, ya solusi gue stop main Ponzi. Stop. Tapi kalau solusi yang gue kasih buat kalian gak mau, ya kalian jangan nanya solusi sama gue dong. Kan sebenarnya solusi itu bisa kalian cerna sendiri di otak kalian. Kan gitu kan, kalau para pemain Ponzi kayaknya lebih cerdas sih daripada gue. Bukan cuma manusia biasa gitu kan. Gak bisa untuk menggaet, untuk menipu dan yang lainnya. Gue gak bisa. Jadi kepintaran kalian ya gue harap sih tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya.
Kalau gue sih kayak heran, ada orang yang kejam demi keuntungan pribadi, dalam arti di sini adalah materi, uang gitu ya, rela untuk merugikan orang lain demi keuntungannya sendiri ya, dengan ngajak-ngajak aplikasi skema Ponzi yang bilangnya trading, bilangnya investasi, bilangnya segala macam gitu ya. Menurut gue itu orang udah nggak punya hati nurani, dan yang penting cuan. Nggak peduli uangnya dari mana, sumbernya baik buruk, jorok sekalipun, nggak peduli. Yang penting cuan. Itu orang-orang yang hatinya udah mati. Oke, mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.